Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Nur Alila dari kelompok 1. Di sini saya dan teman saya akan membahas evolution, the themes of biology, and scientific inquiry. Dan perkenalkan, nama saya Yumna Madia Zahra dari kelompok 1. Yang pertama, kita masuk ke tingkat struktur biologi. Yang pertama ada biosfer. Biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan paling kompleks. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan berlangsung. Yang kedua ada ekosistem. Adalah sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas tersusun atas beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Contoh, kita ambil komunitas sungai. Komunitas sungai terdiri dari populasi ikan tawar dan populasi tumbuhan air. Dan selanjutnya ada populasi. Populasi sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama. Selanjutnya organisme. Semua makhluk hidup individu disebut organisme. Tanaman, bakteri, hewan, jamur, itu semua merupakan organisme. Manusia juga termasuk organisme. Selanjutnya organ. Sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Selanjutnya jaringan. Sekumpulan sel yang memiliki persamaan struktur bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Dan juga ada sel. Sel adalah unit satuan dasar organisme. Sebagian organisme memiliki satu sel, dan sebagian lain memiliki banyak sel. Organel sel merupakan komponen fungsional penyusun sel, yang contohnya itu adalah kloroplas. Dan yang terakhir adalah molekul, zat kimia yang tersusun atas atom-atom. Molekul saling berikatan membentuk ikatan kompleks, yang selanjutnya membentuk organel sel. Struktur dan fungsi. Pada setiap tingkat struktur biologi, terdapat korelasi antara struktur dan fungsi. Kita ambil contoh selaput pada kaki bebek yang berperan membantu bebek berenang di air dan berjalan di lumpur. Dalam kehidupan, sel adalah unit struktural terkecil dari suatu organisme. Semua fungsi kehidupan diatur berlangsung di dalam sel. Makhluk hidup tersusun atas sel tunggal atau uniselular, dan banyak sel atau multiselular. Sel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu eukariotik dan prokariotik. Bisa kita lihat di sini, organisme yang memiliki uniselular itu adalah bakteri dan archaea, sementara organisme yang memiliki multiselular itu adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Kita masuk ke pengertian sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati, karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Sementara sel eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Dan di sini ada perbedaan eukariotik dengan prokariotik. Prokariotik yang seperti tadi saya bilang, tidak memiliki membran atau selaput, sementara sel eukariotik memiliki inti yang disebut nukleus. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Kita masuk ke genetik. Di dalam sel terdapat kromosom yang mengandung materi genetik dalam bentuk DNA. Kromosom mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses membelah. Di sini ada contoh singkatnya. Yang pertama di sini ada sel sperma dan juga ada sel telur yang kemudian sel telur dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini ada telur yang dibuahi dengan DNA dari kedua orang tua. Dan selanjutnya sel embrio dengan salinan DNA yang diwariskan dan menghasilkan keturunan dengan sifat yang diwarisi dari kedua orang tua. Kita masuk ke transformasi energi. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain disebut sebagai transformasi energi. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud yaitu cahaya matahari.
Peran cahaya matahari dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Dalam proses inilah, energi dan matahari akan diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan heterotrof melalui rantai makanan. Efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Bisa kita lihat di sini adalah siklus energi, yang mana nanti tanaman akan melangsungkan fotosintesis, yang kemudian hasil fotosintesis tersebut akan dimanfaatkan oleh organisme lain. Dan nanti ketika organisme tersebut mati, bangkainya akan diurai oleh dekomposer. Dan begitu seterusnya. Interaksi antar komponen ekosistem. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi tersebut dapat berlangsung antara komponen biotik dengan abiotik atau antar komponen biotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik dapat meliputi predasi, kompetisi, dan simbiosis. Kita masuk ke interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Sebagai contoh pertama, keberadaan tumbuhan sangat mempengaruhi kondisi tanah. Akar tumbuh-tumbuhan dapat mencegah hanyutnya lapisan humus di permukaan tanah. Selain itu, daun-daun dan tumbuhan yang gugur dapat membusuk dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Dengan demikian, kesuburan tanah akan terjaga. Contoh yang kedua, kandungan air sangat mempengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Air sangat berguna bagi makhluk hidup. Tumbuhan sangat memerlukan air, misalnya untuk bahan baku fotosintesis. Akar tumbuhan menembus ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat-zat hara. Jika tanah mengandung cukup air, tumbuhan akan tumbuh dan subur. Sebaliknya, jika kekurangan air, tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik dengan biotik. Yang pertama itu ada kompetisi. Kompetisi merupakan jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya, bersaing untuk mendapatkan makanan. Kompetisi dapat terjadi antara intraspesifik ataupun interspesifik. Contoh kompetisi intraspesifik adalah kompetisi dua harimau saat memperebutkan mangsanya. Sedangkan contoh kompetisi interspesifik adalah beberapa jenis burung di hutan yang memakan jenis serangga yang sama. Kompetisi ini mengakibatkan ada beberapa makhluk hidup yang memperoleh kebutuhan hidup lebih sedikit, bahkan dapat mengakibatkan kematian atau perpindahan ke tempat lain. Yang kedua ada predasi. Predasi ini merupakan jenis interaksi makan dan dimakan, suatu spesies memangsa spesies yang lain. Misalnya, kucing memakan tikus. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa. Dan yang terakhir ada simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 4, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan. Sementara komensalisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, yang satu diuntungkan dan spesies yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dan yang ketiga ada parasitisme. Parasitisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, spesies yang satu dirugikan dan spesies yang lain diuntungkan. Dan yang terakhir ada amensalisme. Amensalisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies dirugikan dan spesies yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Kita masuk ke evolusi dan keanekaragaman makhluk hidup. Istilah evolusi mengarah pada perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit dan dalam waktu yang lama. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan setiap spesies dapat mengalami mutasi gen, seleksi alam, dan sebagainya. Sehingga evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Evolusi kehidupan ini menjelaskan keragaman kehidupan baik dulu maupun sekarang. Pertama kali diusulkan oleh Charles Darwin. Seleksi alam ini penyebab utama keturunan dengan modifikasi yang menjelaskan keragaman kehidupan saat ini. Faktor selektif di lingkungan mendukung kelangsungan hidup individu dengan sifat-sifat tertentu dan transmisi sifat-sifat itu ke generasi berikutnya. Dalam mempelajari alam, para ilmuwan itu melakukan pengamatan dan membentuk serta menguji hipotesis seperti gambar di bawah ini, yaitu gen hidup bersama dengan simpanse. Para ilmuwan menggunakan dua bentuk utama penyelidikan dalam studi mereka tentang alam.
Dua jenis utama penyelidikan ilmiah yaitu yang pertama ilmu penemuan dan yang kedua ilmu berbasis hipotesis. Yang pertama yaitu ilmu penemuan. Ilmu penemuan ini menjelaskan struktur dan proses alami seakurat mungkin melalui pengamatan dan analisis data yang cermat. Yang kedua, ilmu berbasis hipotesis. Biasanya melibatkan pengusulan dan pengujian penjelasan hipotesis. Ilmu penemuan. Ilmu penemuan menggambarkan struktur dan proses alami. Pendekatan ini didasarkan pada observasi dan analisis data. Jenis data. Data adalah pengamatan yang direkam atau item informasi. Data itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama kualitatif, yaitu bentuknya deskripsi daripada pengukuran. Misalnya Jane menghabiskan waktu puluhan tahun untuk merekam pengamatannya terhadap perilaku simpanse selama penelitian lapangan di hutan Tanzania. Yang kedua kuantitatif, yaitu pengukuran yang direkam yang terkadang disusun ke dalam tabel dan grafik, misalnya frekuensi dan durasi perilaku spesifik untuk anggota kelompok simpanse yang berbeda dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu ilmu berbasis hipotesis. Nah, hipotesis itu sendiri adalah penjelasan berdasarkan pengamatan dan asumsi yang mengarah pada prediksi yang dapat diuji. Jadi, hipotesis ilmiah itu yang mengarah pada prediksi yang dapat diuji dengan pengamatan atau eksperimen. Misalnya seperti contoh ini, yaitu melakukan pengamatan lampu meja tidak berfungsi. Lalu muncul pertanyaan, kenapa lampu meja tidak berfungsi? Nah, di sini ada kemungkinan dua hipotesis. Yang pertama, bohlam itu tidak terpasang dengan benar. Yang kedua, bohlam terbakar. Masing-masing hipotesis alternatif ini mengarah pada prediksi yang dapat dilakukan dengan eksperimen. Lalu mengarah pada prediksi yang pertama yaitu memasang kembali bohlam akan mengatasi masalah. Yang kedua mengganti bohlam akan mengatasi masalah. Lalu melakukan uji prediksi yang pertama dengan pasang kembali bohlam dan yang kedua dengan mengganti bohlam. Lalu hasilnya pada hipotesis pertama itu ternyata lampu meja tidak berfungsi. Jadi hipotesis ini tidak mendukung. Sementara hasil pada hipotesis kedua itu ternyata lampu meja bekerja. Hipotesis mendukung. Mencari tahu hal dengan cara ini dengan percobaan adalah pendekatan berbasis hipotesis. Meskipun hipotesis tidak pernah dapat dibuktikan tanpa keraguan, mengujinya dengan berbagai cara dapat meningkatkan kepercayaan akan validitasnya. Proses ilmiah ini harus dapat diuji yang berupa pengamatan atau eksperimen sehingga dapat mengungkapkan apakah gagasan ini benar atau salah. Penyelidikan ilmiah ini ampuh untuk belajar tentang alam tetapi ada batasan pertanyaan yang dapat dijawab. Pertanyaan yang tidak dapat mendukung atau menentang hipotesis seperti penjelasan supernatural karena itu di luar batas sains.